Makanya tidak cukup kita sibuk memperbanyak amal. Itu baik tapi tidak cukup. Harus benar-benar ruhnya ini, ruh amal ini hadir. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatannya itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amal perbuatan itu sebagai kerangka seperti tubuh ini, dan ruhnya adalah keikhlasan. Jadi kalau ada orang yang beramal tapi tidak ikhlas, ya ada kerangka tapi tidak ada nyawanya, mati, mayat, maaf ya, bangkai. Maka walaupun anak kecil, kalau ada nyawanya berarti. Walaupun besar, gagah, kalau tidak ada nyawanya tidak berarti. Maka mari kita usahakan dalam setiap amal apapun yang kita lakukan harus ada ruh ikhlasnya. Kita tidak bisa misalkan sedekah banyak, tapi sedekah roti yang satu ini bisa menjadi besar sekali nilainya kalau ada ikhlasnya. Sedekah ribuan roti, jutaan roti, tapi kalau tidak ada ikhlasnya, ya jadi seperti tadi. Jadi seperti ya tidak ada ruhnya. Makanya tidak cukup kita sibuk memperbanyak amal. Itu baik tapi tidak cukup. Harus benar-benar ruhnya ini, ruh amal ini hadir. Oh, kalau tidak hati-hati ya, yang kasihan yang haji sudah antriannya lama, bertahun-tahun di sananya 40 hari, menguras waktu, biaya, tenaga, tapi tidak dengan keikhlasan, tidak ada nilainya. Bahkan jihad fisabilillah pengakuannya sampai terbunuh di medan perang, tapi kalau tidak ada ikhlasnya ya tidak disampai juga. Sebelum kita memiliki amal-amal yang besar, mari kita usahakan yang bisa kita lakukan ini murni. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luangkan waktu, ya Allah, saya lakukan ini semata-mata karena Engkau, hanya menghadap ridho-Mu ya Allah. Lindungi niat ini ya Rabb. Luangkan waktu, luangkan waktu, harus itu. Kalau tiba-tiba kita berbuat tanpa meluruskan niat, seperti cepat-cepat ngirim paket, tidak nulis alamat, mau kemana, apalagi salah alamat, niatnya ingin dipuji, niatnya ingin dikagumi, niatnya ingin viral, niatnya ingin banyak follower, niatnya ingin ya dianggap orang sukses oleh orang. Mau apa? Niat kita cuma satu saja, semoga Allah yang maha melihat, yang maha memperhatikan, yang maha tahu segala isi hati, ridho menerima apa yang dilakukan ini. Sudah selesai.
Jadi kalau ditanya kenapa kok jadi orang jujur? Karena Allah menyuruh jujur dan Allah mencintai orang jujur. Selesai sudah. Sudah selesai itu. Tidak ada kaitan dengan karir, pangkat, gelar, jabatan. Kenapa semangat belajar? Karena Allah menyuruh kita belajar dan Allah mencintai. Sudah selesai di sana. Kenapa kok ibu berbuat baik kepada suami? Karena Allah menyuruh saya berbuat baik dan Allah mencintai yang berbuat baik. Sudah selesai. Apakah suami menghargai atau tidak, suami balas kebaikan, oh itu sudah bukan coupling kita. Coupling kita ya cuma satu saja, yaitu Allah menerima. Dan ini itu enak. Apa sih ciri-ciri kebaikan yang diterima? Cirinya adalah kalau kita sudah berbuat baik dan Allah suka, kita akan berbuat baik lagi. Ada kebaikan lanjutan. Sebagian ulama itu mengatakan kalau kita berbuat kebaikan dan kurang bagus, itu kita berbuat jelek tuh. Jadi orang yang kebaikannya disukai Allah, dia akan dibimbing berbuat kebaikan yang lainnya. Tapi kalau kebaikannya kurang baik niatnya, caranya, dia berhenti tuh. Susah berbuat baik lagi. Makanya orang-orang yang ahli kebaikan yang ikhlas tuh mengalir saja. Kebaikannya tuh makin banyak. Tapi orang-orang yang kurang bagus ya berhenti dia. Kapok nolong dia mah. Dia mah orangnya berhenti. Dia nggak tahu terima kasih, nggak tahu balas budi. Hati-hati nih. Yang berbuat baik kemudian sesudah berbuat baik jadi berbuat jelek, pasti ada masalah nih dengan niat dalam berbuat baiknya. Makanya orang-orang yang ikhlas terus dibimbing oleh Allah bisa berbuat baik ini, berbuat baik itu, terus makin banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi kalau kurang ikhlas, dia tidak menikmati kebaikan yang dia lakukan, tidak akan kuat dan bisa berhenti. Nauzubillahi min dzalik.